Bapak yang masih minum, setiap hari Anda bisa minum kopi, tapi pertanyaan ini tidak setiap hari diberikan dan disuguhkan kepada Anda untuk dimaknai. Maka kalau bisa, masuk sudah. Kapan lagi kamu bisa menghadapi pertanyaan seperti ini yang adalah cikal bakal dari hidup berpasutrimu sekarang? Oke, mari kita simak film atau video ini, lalu silakan Anda memberikan komentar tentang hal ini. Bapak-bapak yang masih di luar, tolong masuk, karena Anda tidak akan tahu ke depannya ini rekoleksi kalau dari awal tidak ikut. Oke, sudah lihat? Itu baru pemanasan. Yang di luar ini mereka mau kasih komentar bagaimana nanti ya? Oke, itu pertama. Apa katamu tentang video itu? Ada yang mau berkomentar? Saya ulang lagi ya. Aduh, sorry. Dimatikan. Oke, lihat baik-baik. Biar lebih besar. Itu yang pertama. Silakan berkomentar di dalam hati masing-masing. Atau sekarang ada yang mau beri komentar tentang video itu? Silakan Pak Robert, kasih mic. Terima kasih. Komentar saya, kapan kita serius dan kapan kita bercanda. Dari lihat pasangan itu, dari yang pria dia serius, tapi ditanggapi oleh yang wanita itu bercanda dengan menarik kembali roti yang harusnya disuapkan pada suami. Padahal saat itu kan saat yang sakral yang harusnya tidak ada bercandaan. Kapan bercanda? Oke. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Romi. Kasih mic, kasih mic. Nanti Ibu kasih di Panur Pak ini Bagio setelah itu. Ya. Baik, terima kasih atas film yang saya saksikan. Saya komentari sedikit beri tambahan. Menurut saya memang dia belum menunjukkan sikap yang dewasa si istri, karena sifatnya seperti kanak-kanakan. Padahal penampilan itu disaksikan oleh banyak orang, jadi dia harus lebih bersikap dewasa. Sedangkan si suami menampakkan keras, dia pikir seperti suatu keadaan, dia tidak bisa menunjukkan sikap di mana menunjukkan sikap keras tegas sebagai suami. Malah ini dibangun dia tunjukkan aras-aras utang. Oke. Terakhir Pak Man Bagio. Apapun yang terjadi, laki-laki harus sabar. Oke. Sabar. Oke. Dan sabar. Terima kasih. Itu dari bapak-bapak. Saya mau kasih ibu-ibu dulu. Ibu-ibu punya komentar apa?
Ibu-ibu, masa kamu kalah? Itu sudah dua ada suami-suami yang mempersalahkan kamu tadi itu. Oke, kita anggap saja Bapak Tobi ibu aja dulu. Silakan. Atau ibunya Pak Tobi, kira-kira komentarnya tentang video ini? Silakan. Bapak Ibu sekalian berkomentar juga tidak apa-apa. Oke. Oke. Suami ada komentar? Silakan. Sama. Jadi walaupun mereka sudah masuk ke pernikahan, memang dilihat dari video ini memang awalnya itu sudah tidak ada kebahagiaan. Yang sebenarnya ini bukan sakral ya di sini. Di sini kan sudah di ruang resepsi ini, karena yang tadi bukan hosti itu. Jadi roti pernikahan itu, jadi itu sebenarnya itu untuk kebahagiaan. Jadi di sini sudah tidak kebahagiaan. Oke, ini video. Sekarang kalau kamu yang sedang makan potong kue nikah, lalu pasanganmu buat seperti itu, kamu marah seperti itu atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena harus sabar. Ada lagi? Oke. Kalau saya berkomentar sebentar begini. Ini tandanya mereka tidak saling mengenal. Ngapain berani menikah kalau tidak saling mengenal? Kalau dia tahu istrinya punya karakter guyon, maka dia akan menerima kenyataan itu. Berarti dia tidak kenal istrinya. Mungkin ini dipaksakan oleh orang tua. Terus yang berikutnya, si suami, kalau kau betul bahagia, orang kalau lagi bahagia, apapun diperlakukan oleh orang waktu itu, dia tidak mungkin marah kan? Bapak Ibu kalau jadi pengantin, apapun protokol buat kamu waktu itu, cipiki, cipika, mau bagaimana, tidak mungkin kamu tolak, karena kamu punya kebahagiaan. Dan orang kalau bahagia tidak mungkin mudah marah, karena mereka tidak bahagia dengan perkawinan ini, makanya dia marah dan akarnya tidak saling mengenal. Oke, itu video pertama. Video kedua, oke, tidak perlu dikomentarin ya. Waktu kamu menikah, banyak orang yang bersuka cita. Bahkan sukacita dari orang yang ikut pesta lebih besar daripada para pengantin. Tapi ini kan resepsi. Apa yang paling penting dari pernikahan? Bukan resepsi. Makanya yang kita perlu penting itu ini. Perkawinan itu bukan soal wedding, tapi marriage. Yang kata Paus Fransiskus, bukan resepsi yang lebih penting dari pernikahan, tapi hidup pernikahan itu sendiri. Jadi hidup perkawinan itu tentang marriage, bukan wedding. Maka artinya perkawinan itu dihidupkan dalam hidup nyata, apapun profesi Anda, bukan saat resepsi perkawinan saja. Nah, lihat ini sekarang.
Oke. Ini contoh perkawinan dalam hidup. Profesinya Messi sebagai pesepak bola. Dimanapun dia bermain, dia bawa semua keluarga selalu nomor satu. Seperti waktu dia ke PSG. Nah, setelah 2 tahun di PSG, dia merasakan bahwa keluarganya tidak bahagia, dia memutuskan untuk pindah ke Inter Miami. Alasannya, saya mau bahagiakan keluarga nomor satu. Bapak Ibu kalau sudah kerja, masih peduli dengan keluarga? Belum tentu. Padahal menikah itu untuk membawa kekuatan pernikahan itu dihidupkan dalam hidup nyata. Jadi jangan pisahkan antara perkawinan dan kehidupan. Karena panggilan kamu itu untuk perkawinan. Kalau saya panggilannya untuk imam, maka fokus saya pada pelayanan sebagai imam. Tapi inilah hal-hal yang mungkin belum kita sadari. Jadi kalau kita kembali ke video pertama, pastikan Anda menikah karena Anda sudah saling mengenal, atau menikah karena terpaksa, mungkin karena sudah terlanjur ada isinya, atau karena keterpaksaan orang tua. Kalau itu yang terjadi, pasti susah menemukan kebahagiaan pernikahan. Tapi kalaupun kamu sudah terlanjur menikah dengan kondisi apapun, Anda masih punya waktu untuk belajar mencintai pernikahan. Nah, itulah rekoleksi seperti ini. Maka saya meminta Anda untuk kembali ke pasangan masing-masing. Yang sudah duduk berpasangan silakan berhadapan. Yang tidak punya pasangan, bayangkan pasangan Anda sedang ada di samping Anda, dan Anda akan berbicara dengan dia beberapa pertanyaan ini. Silakan Anda memaknai lagu ini sebelum nanti dengan beberapa pertanyaan akan saya berikan. Fokus pada pasangan masing-masing. Yang berpasangan ini rasa seperti di sampingnya bukan tulang rusuknya. Sebenarnya kalau sudah dengar lagu ini dia akan rangkul pasangannya karena itu tulang rusuknya, tapi ini kok tidak ada. Bahaya ini pernikahan ini, tidak menyadari kalau yang ada di sampingnya itu tulang rusuk. Kamu bermesraan di dalam gereja itu lebih bagus, Tuhan lihat sendiri kan, itu punyamu. Makanya saya bilang yang tidak bawa pasangannya, bayangkan saja. Orang belum difoto dia sudah bergaya. Jangan takut bermesraan di hadapan Tuhan tuh. Yes, yes, yes. Kita. Nah, itu sudah. Itu geser. Boleh sambil memaknai kata-katanya dan menikmati dengan pasangan masing-masing tuh. Makanya yang tidak bawa pasangan ini jangan ngiler ya. Ini kan maksudnya datang itu supaya bermesraan di hadapan Tuhan.
Mama Pio, saya lihat hanya komat kamit luda aja dia. Ini waktu untuk Anda lebih fokus pada pasangan. Jadi bukan bahan yang lebih penting. Bahan hanya membantu kamu diantar untuk lebih dekat dengan pasanganmu, dengan keluargamu, dengan orang-orang yang kamu kasihi. Ibu Siti punya pasangan di mana? Sekarang saya mau kasih pertanyaan untuk bapak-bapak, dan kamu wajib memberikan peringatan kepada bapak-bapak untuk mengatakannya. Ini lagu bentuk pop dari kitab Kejadian yang bacaannya dipakai oleh Kristo dan Nana pada waktu mereka nikah hari Sabtu lalu. Nanti kita lihat bahwa lagu ini sebenarnya terinspirasi oleh kata-kata yang diungkapkan oleh Adam kepada Hawa setelah Hawa diberikan istri oleh Tuhan dari tulang rusuknya. Dia bilang, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Waktu saya buat story tentang hal ini, ada teman dari Weekend MA Angkatan 103, dia berkomentar begini, Romo, itu makanya laki-laki susah memahami perempuan karena tulang rusuknya diambil saat dia lagi tidur. Lalu saya bilang, benar, itu dulu, tapi sekarang kamu ambil istrimu bukan saat pada lagi tidur kan? Pada saat sudah melek. Oke. Sekarang kiranya Anda merasa bahwa yang ada di samping atau menjadi pasanganmu sekarang itu tulang rusukmu yang Tuhan ambil dari bagian terpenting dari tubuhmu. Sekarang silakan Anda, karena merasa yang ada di samping atau pasanganmu sekarang itu adalah tulang rusukmu, silakan check up rasa yang pernah ada di hatimu. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak. Kapan pertama kali aku merasa jatuh cinta padamu? Cek. Kapan pertama kali aku merasa jatuh cinta padamu? Jangan dulu dijawab. Nanti saya kasih ini sebagai PR, karena setelah ini rekoleksinya dibuat perlingkungan pasutri yang sudah ada. Anda harus temukan itu. Kalau Anda tidak temukan itu, cinta Anda akan cepat luntur. Pertanyaan kedua, apa rasa di hatiku saat pertama kali aku ingin ungkapkan rasa cintaku padamu? Bapak-bapak, cek ke dalam rasa masing-masing. Jadi ini cek rasa ini. Ini baru ingin ini. Apa rasa di hatiku saat pertama kali aku ingin ungkapkan rasa cintaku padamu? Belum diungkapkan, masih ingin. Pasti ada gejolak itu. Dan butuh waktu untuk berani mengungkapkan perasaan itu. Kira-kira Pak Tobi punya berapa lama waktunya? Begitu merasa jatuh cinta pada Mama Keke dan pingin mengungkapkan itu, butuh waktu berapa lama? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Wih, apa saja yang dibayangkan sebelum berani mengungkapkan itu? Dia sudah punya atau belum? Oke, itu sebagiannya. Anda semua pasti punya pengalaman itu. Mungkin ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu. Pak Tobi punya 4 bulan, mungkin ada yang berbulan-bulan.
Anda harus mengingat lagi saat-saat itu supaya cinta Anda tidak mudah luntur. Karena pertanyaannya, siapa yang suruh Anda dulu jatuh cinta padanya? Siapa? Tidak ada yang suruh. Maka sekarang jangan mengkhianati perasaan sendiri ketika pasangan sudah tampak usang. Jadi hidup itu tentang mengelola rasa. Dan ketika kamu sudah sibuk dengan pekerjaan dalam hidup berkeluarga, kamu hampir mati rasa. Karena yang dikejar adalah uang, pendapatan, makan, minum. Tapi soal perasaan tidak diperhatikan lagi. Makanya disuruh ikut Weekend MA itu mengelola rasa. Karena di sana Anda akan dihadapkan dengan pertanyaan pertama, apa itu perasaan? Apa itu pikiran? Jadi beda. Jangan memikirkan perasaan dan jangan merasakan pikiran. Jadi jangan bikin terbalik. Misalnya, kalau Patok Mama Keke bilang, Bapak Keke, aku sakit hati samamu. Jangan Bapak pikir, sabar dulu, saya pikir dulu, apa itu sakit hati untuk saya? Tidak bisa. Itu spontan. Dan perlu respon. Karena kalau tidak, maka ketika Mama Keke bilang, aku tuh sebenarnya kecewa dan jengkel sama kamu. Kalau tidak direspon, itu perasaan akan menumpuk dan bertambah. Kenapa? Dia tidak peduli kalau saya ngomong begini sekarang. Padahal dulu sedikit saja saya punya ungkapan perasaan, ngeri sekali dia punya respon. Nah, di mana rasa itu sekarang? Kemudian bagaimana aku berani ungkapkan rasa cintaku padamu? Setelah 4 bulan, kita sambung ceritanya Pak Tobi ya. Setelah 4 bulan, bagaimana kemudian Pak Tobi merasa saya harus berani mengungkapkan ini? Setelah survei kah? Setelah saya survei lah atau menjelajahi. Walaupun dalam penjelajahan itu kita tidak berdekatan, berjauhan. LDR ini ya? LDR. Satu di Malaysia, satu di Manggarai? Satu di Manggarai, satu di Bali. Satu di Bali. Cinta lintas batas ini ya? Oke, cukup dulu, nanti baru ada kelanjutannya. Kalau saya memakai ini sebagai contoh, yang lain kembali ke diri masing-masing ya. Saya punya bagaimana? Begitu maksudnya. Bagaimana aku berani ungkapkan rasa cintaku padamu? Waktu itu sampai berani mengungkapkannya bagaimana? Sebenarnya saya juga tidak berani waktu itu. Cuma saya menyampaikan saya akan pulang. Oke. Tujuan saya pulang ini untuk mencari pendamping hidup. Oke, saya mau tanya sedikit di luar pertanyaan ini. Begitu sudah pulang dan bertemu, apa kata pertama yang diungkapkan? Oke, sabar dulu. Nanti cari lagi ya, biar tidak diungkapkan di sini. Biar semua lain tidak tahu. Nanti cari. Itu yang perlu kamu cari. Nanti jadi PR. Nah, tadi saya tanya Ibu Siti waktu mereka siap kopi. Ibu Siti, apa yang diungkapkan Pak Ivan pertama ketika ia jatuh cinta padamu? Ibu Siti bilang lupa. Nah, sekarang ada Pak Ivan. Pak Ivan, kembali ke pertanyaan di atas. Kapan pertama kali Pak Ivan merasa jatuh cinta pada Ibu Siti? Tahu? Lupa. 9 tahun yang lalu. Ketika punya rasa untuk jatuh cinta pada Ibu Siti, gejolak apa yang ada di hati untuk mau atau tidak mau mengungkapkan keinginan itu? Mau. Berapa bulan setelah melihat Ibu Siti? 6 bulan. Lebih lama lagi dari Tobi cuma 4 bulan. Oke, itu baru sebagian cerita. Jadi Anda masing-masing punya pengalaman. Jadi setelah menyimpan rasa itu, ada yang berbulan-bulan tapi tidak berani mengungkapkan. Lalu ketika berani mengungkapkan, apa rasanya? Ketika saya berani mengungkapkan, saya rasa ketika kamu sudah mengungkapkan, belum tentu rasanya nyaman kan? Kenapa? Masih menunggu jawabannya. Nah, ini lebih seru lagi. Apakah dia langsung jawab atau dia mengatakan, sabar dulu, saya pikir dulu, saya pertimbangkan dulu. Ini masa yang tidak mudah. Mungkin dia sudah punya, atau mungkin dia masih cari strategi untuk menyisihkan yang lama, masuk yang baru.
Nah ini kamu punya pengalaman itu masing-masing, selidiki lagi pengalaman itu supaya kalau kamu bertengkar ingat masa-masa itu. Saya yakin kamu setelah menikah tidak ada waktu untuk memikirkan dan merefleksikan ulang saat-saat itu. Itulah rekoleksi begini Bapak Ibu. Makanya jangan diremehkan. Kita para imam tuh retret itu ulang lagi. Dulu siapa yang suruh kau jawab ya untuk jadi imam? Ulang lagi, lihat lagi. Supaya semangat lagi. Oh, dulu kan tidak ada yang suruh, saya sendiri yang memutuskan. Sama juga kamu, tidak ada yang suruh kamu paksa sama ini, sama itu jadi istri atau suami. Sendiri yang memutuskan. Ada juga yang ketika dia sudah sangat jatuh hati tapi belum memberikan jawaban, ya disitulah kita kadang-kadang di jalan kita jatuh sembarang, motor tabrak sembarang, nah, itu pasti ada semua itu. Silakan melihat lagi. Jadi bagaimana aku berani ungkapkan rasa cintaku padamu? Setelah itu, ini kan prosesnya Bapak Ibu. Apa gejolak dalam rasa di hatiku saat menanti jawabanmu? Itu tadi. Apa gejolak? Berdoa atau tidak lagi, itu lagi masalah. Atau mungkin cinta ditolak, dukun bertindak, itu juga lain lagi. Pasti ada masa-masa gejolak itu. Setelah itu, apa rasa di dalam hatiku saat mendapat jawabanmu? Ini lain lagi perasaannya. Tergantung jawabannya diterima atau tidak. Pasti ada saatnya kita punya cinta yang jatuh itu, ada yang menerima, ada yang menolak, pasti ada. Nah, perbandingannya begini, rasa sakitnya bagaimana saat saya punya rasa cinta untuk dia tapi dia menolak, tapi sekarang yang jadi pasangan saya malah menerima. Coba ingat itu Bapak Ibu, berarti kan dia menghargai perasaanmu sudah pada waktu itu. Sampai dia menerima, ada orang lain yang menolak, itu karena waktu itu dia sudah menghargai perasaan kita. Nah, masihkah kita ingat perasaan-perasaan itu waktu sudah menikah? Nah, ini jadi masalah. Makanya lain kali kalau diminta rekoleksi, tolong datang Anda lihat itu. Dan pulang ini Anda lihat lagi itu, kali berikut kita lihat bersama. Penting. Kemudian, bagaimana awalnya aku berpikir untuk menikahimu? Kan sudah diterima ini. Kayak Pak Tobi punya, karena memang dia punya tekad, saya pulang untuk cari pasangan hidup kan. Berarti setelah diterima sama Mama Keke, berapa bulan proses untuk berpikir tentang pernikahan? Kurang lebih 3 minggu. Wih, kilat betul ya. Penantian untuk mengungkapkan perasaan lebih lama daripada Oke. Itu berarti dia nekat betul untuk cepat punya istri itu. Pak Ivan punya, setelah dapat ACC dari Bu Siti, berapa lama berpikir untuk ya menikah di gereja? Kan baru kemarin. Menikah dalam konteks hidup bersama itu berapa lama kemudian? Langsung eksekusi atau berapa lama? Berapa? 1 tahun lebih. Apakah saat dalam proses itu tidak sempat berpikir bahwa apakah dia betul nanti tetap sama saya atau ada orang lain lagi yang antri? Oke, nanti dijawabnya cari sendiri. Itu semua penting. Jadi bagaimana awalnya aku berpikir untuk menikahimu? Kamu masing-masing berpikirlah itu. Apa rasa saat kita sepakat untuk menikah di gereja? Ini juga penting. Saya rasa pertanyaan ini saya tujukan kepada Kristo dan Nana yang baru menikah. Apa rasanya saat Anda sepakat menikah di gereja? Beberapa bulan lalu itu. Gimana rasanya setelah sepakat untuk nikah di gereja? Saya rasa Nana yang perlu menjawab ini. Bagaimana Nana? Kalau tidak rasa berarti kamu kamu nikah dengan mati rasa. Bagaimana rasanya? Senang ketika sepakat kita akan menikah. Kristo rasanya? Lega. Oh, berarti ada yang dipikul selama beberapa bulan ya. Coba bayangkan. Artinya gini, masa-masa ini penting untuk kamu ingat supaya besok-besok ada kusuk kasa, gesek gosok sedikit. Ingat yang gini-gini. Tidak ada yang suruh kamu. Ingat lagi saat-saat lega. Kalau dalam ikut VME itu namanya
masa-masa romans, masa-masa suram. Perlu itu diingat. Nah, setelah itu apa pesan sabda Allah di hari pernikahan kita? Nah, ini pasti tidak ingat. Pasti tidak ingat. Masih ingat pesan sabda Tuhan waktu itu? Nah, ini nanti cari lagi Bapak Ibu. Kalau lupa, buat yang baru untuk membaharui ikatan janjimu dalam sabda Allah. Cari itu sebagai moto untuk hidup perkawinanmu. Sehingga kali berikut saya sudah dapatkan moto hidup perkawinan dari setiap pasangan. Sudahlah, khotbahnya tidak perlu diingat, yang penting bacaannya. Kenapa saya merasa ini penting? Beberapa hari lalu, nanti saya tunjukkan kepada kita, saya itu didatangin Dani sama bapaknya kemarin. Terus mereka mau konsultasi bacaan untuk mereka nikah. Lalu saya bilang, kamu mau pakai bacaan yang mana? Romo, kami sudah dapatkan bacaan, nanti saya kasih tunjuk kepada kita bacaan itu. Dan saya rasa begini, kamu pilih bacaan ini kenapa? Apa jawabannya Dani? Gita yang pilih Romo. Kenapa? Karena dia merasa setelah dia dibaptis, dia jadi manusia baru. Dan ada di kitab suci, makanya kami pilih bacaan itu. Nah, langsung saya teringat, Bapak Ibu ingat, kamu dulu waktu menikah itu bacaannya apa? Kalau tidak ada, masih ada waktu. Seperti saya, waktu tabis, inspirasi dan moto saya itu bacaan dari Yohanes 16:32. Itu selalu membantu menguatkan saya ketika merasa sendiri, ketika merana, ketika ditantang dengan banyak hal. Saya menegaskan lagi, kan aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kamu punya hidup pernikahan juga punya banyak tetek bengek, suka duka, untung dan malang. Nah, apa kekuatan kitab suci yang membuat kamu bangkit? Bangkit, jangan lagi terus terpuruk. Harus ada itu. Jadi kali berikut harus sudah dapat. Kemudian, bagaimana rasa di hatiku saat mengungkapkan janji pernikahan dengan stola imam yang melingkari tangan kita yang sedang saling bergenggaman? Masa-masa itu waktu kamu nikah, bagaimana rasa di hati? Rata-rata dari yang saya nikahkan di sini selama ini pasti banyak yang meneteskan air mata. Apalagi kalau yang mengungkapkan janji itu adalah teman-teman yang bukan asli Katolik, yang dari Hindu, dari agama lain. Ketika mereka memasuki fase mengungkapkan janji dengan berjabatan tangan, pasti menangis. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kenapa mereka menangis? Pasti mereka sendiri tahu. Tapi menurut pengamatan saya, mereka menangis. Kenapa? Ternyata kesakralan pernikahan Katolik itu ada di sini, janji di hadapan Allah. Dan banyak sekali perempuan yang ingin nikah di gereja Katolik. Kenapa? Satu, untuk selamanya, janjinya di hadapan Tuhan. Jadi ikatan nikah kita itu sangat sakral. Walaupun dalam faktanya ya tidak semua setia pada janji, tapi ya namanya manusia. Tapi paling tidak itu adalah momen yang perlu Anda ingat. Siapa yang menyuruh kamu mengungkapkan janji? Tidak ada. Kan kamu sendiri yang mau menikah di gereja lalu mengungkapkan janji. Dan paling penting dari sakramen pernikahan itu saat mengungkapkan janji itu. Nah, dulu Pak Frans, mereka punya janjinya di mana Pak Frans? Dia mau keluar lagi tuh, sudah datang terlambat, keluar masuk lagi. Itu bagaimana rasa saat ingat rasa itu. Kemudian bagaimana rasa di jiwaku saat mendapat penumpangan tangan imam dengan doa untukku dari mulut imam Tuhan. Kita tumpangkan tangan, doa untuk kamu, berkat nikah. Kalau dengan kita yang tabis, itu waktu penumpangan tangan uskup dan para imam, lalu ada doa tabisan. Itu ingat saat-saat itu. Setelah sekian lama berjalan, masihkah cintaku mekar dan terus berbunga seperti awalnya aku jatuh cinta padamu? Ini untuk bapak-bapaknya. Jangan lihat saya, lihat ke dalam hati dan perasaanmu. Setelah sekian lama menikah, berjalan, masihkah cintaku mekar dan terus berbunga seperti awalnya aku jatuh cinta padamu? Jadi kalau kita meminjam istilah waktu kita jalan salib pas Jumat Agung, jatuh cinta itu seperti jatuh bunga. Bunga jatuh,
tetap menarik kan? Bahkan orang lain akan tetap datang pilih bunga yang sudah jatuh, karena tetap menarik. Cinta juga gitu, walaupun sudah jatuh tetap menarik. Nah, apalagi kalau dijatuhkan di depan altar Tuhan, seperti khotbah waktu Nana dan Kristo menikah kan? Menikah itu tentang memelihara cinta yang terjatuh di altar Tuhan. Dan Anda akan jatuhkan keputusan di sini untuk berjanji setia dalam suka dan duka, untung dan malaysia dan sebagainya. Berarti waktu itu Anda menjatuhkan cinta Anda di hadapan Tuhan, di altar Tuhan. Itu. Jadi jatuh cinta yang kemudian ada yang dengan jatuhkan air mata, itu adalah bunga yang jatuh yang tetap berguna dan harum untuk hidupmu. Itulah asiknya jatuh cinta. Sayangnya setelah terjatuh, banyak orang yang tidak pilih lagi bunga itu. Ya, kalau sudah dapat sebagai suami istri kan orang tidak peduli lagi dengan perasaan yang pernah ada kan. Yang penting kan sekarang kau sudah jadi milik saya. Sehingga muncul banyak cerita dulu waktu pacaran kalau terantuk, woi romantis betul. Aduh sayang, kenapa kamu begitu? Kau tidak lihat baik-baik. Nah, giliran sudah menikah terantuk sedikit, setan kau, matamu taruh di mana? Makanya jangan lihat-lihat ke sana kemari. Nah, itu masalahnya, karena lupa dengan masa lalu. Ataukah rasa cintaku telah lekang oleh waktu dan rasa bosanku untukmu dan untuk hidup berkeluarga kita? Jadi masih mekar dan terus harum gak bunga cinta itu, atau sudah lekang oleh waktu karena penampilan sudah mulai gembrot, kulit sudah mulai keriput, pendapatan sudah semakin menipis. Kan tipisnya cinta juga sangat tergantung pada pendapatan. Nah, masihkah aku setia dengan janji pernikahan kita untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit? Masihkah aku bisa mencintaimu seumur hidupku? Ini kan kata-kata Anda waktu berjabatan tangan di selubungi stola pastor, lalu Anda mengungkapkan bahkan dengan air mata. Oke, itu untuk bapak-bapak. Terakhirnya, setelah Anda bergulat dengan pertanyaan itu, terakhir, kalau seandainya hari esok tidak datang dan Anda tidak bangun tidur lagi malam itu, tapi Anda belum cukup mencintai pasangan Anda, apakah tidak terlambat? Siapa yang tahu kalau kita akan tetap bangun setiap pagi? Siapa yang tahu? Jangan sampai kita mengungkapkan rasa cinta setelah orang terbaring lemas jadi jenazah. Tidak ada gunanya sama sekali. Maka mumpung masih hidup, mencintailah dengan cinta yang pertama kali Anda jatuhkan kepada pasangan Anda beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang check up rasa yang pernah ada di hati para istri. Istri-istri, jangan lihat yang lain, lihat ke dalam hatimu. Kapan pertama kali aku merasa dia sepertinya sedang jatuh cinta padaku? Atau kapan ia akan tembak aku? Pasti itu. Namanya naksir kan pasti. Kemudian apa rasa di hatiku saat pertama kali aku mendengar ungkapan cintamu padaku? Misalnya, aku suka dengan kamu. Bagaimana aku berani ungkapkan untuk menerima rasa cintaku padamu? Apa dalam sekejap atau butuh waktu yang cukup bagiku untuk merespon? Nah, tadi saya sempat tanya Ibu Maria, apa sih kata-kata yang diungkapkan Pak John pertama sampai mau menikah dengan dia? Orang kan mukanya beringas, ini kok mau? Lalu dia bilang, apa tadi? Saya lupa ya. Apa kata-kata pertama Pak John untukmu sehingga memilihnya menjadi suamimu sekarang? Sabar dulu. Kapan pertama kali ibu merasa kalau Pak John itu jatuh cinta padamu?
Oh, dia terus memandang. Pandangan itu di mata saja atau langsung ke hati? Waktu terus dipandang itu ibu punya rasa bagaimana? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Waktu itu teman-teman cewek yang jalan yang ada sama ibu berapa orang? Waktu itu saya dalam satu tim sama sayang. Tim apa ini? Tim pacaran? Waktu itu saya kerja di Raditya dalam satu kan marketing waktu itu. Saya dalam satu tim sama teman saya setiap baru saya datang mau absen, dia pasti ngeliatin terus. Lihat terus gitu. Pernah satu tim dan pernah satu mobil juga? Iya. Satu mobil. Soalnya saya pernah dengar katanya dulu Pak John ini sopir bemo. Bukan. Oh bukan. Jangan sampai pernah dia pinjam bemo orang lalu berdua jalan-jalan satu mobil gitu. Dalam kerja itu kan satu tim itu satu mobil ada 14 rekan kerja waktu itu. Ceweknya berapa? Banyak. Banyak? Cowoknya cuma 3. 3. Berapa mata yang melihat ibu? Loh? Yang sering melihatnya. Oh, satu saja. Oh, terus rasanya bagaimana waktu dilihat terus? Saya grogi. Grogi. Apa berakhir dengan grogi saja? Ada harapan lain di balik grogi? Enggak ada. Kasihan Pak John nih. Masa dia tidak ada rasa waktu itu? Oh, oke. Berapa bulan kira-kira Pak John lihat terus ibu? Hampir 6 bulan. 6 bulan lihat terus, tidak pakai kacamata. Karena saya nggak pernah dia ngelihat dia mau deketin saya jauh. Ibu mau jual mahal atau tunggu kata-kata itu? Terus pas saat saya nggak dapat ojek mau pulang dan akhirnya dia sendiri menawarkan diri gitu waktu itu. Kok tiba-tiba dia datang padahal dia menunggu dari bawah dari kantor itu mau pulang itu nungguin kok dia nggak dia tiba-tiba datang gitu padahal saya mau ojek. Jangan sampai Pak John ada fufunya supaya ibu itu tidak dapat kendaraan pulang. Oke, sudah singkat cerita nanti lanjutkan sendiri. Waktu sudah ojek itu ada ungkapan sesuatu? Waktu ojek tuh? Ada rasa magnet begitu? Kalau saya belum. Belum. Oh, hebat. Berarti waktu di ojek itu masih jarak ya, jaga jarak. Saya menganggap ya seperti ya teman-teman yang lain. Tapi tidak berpikir tentang pandangan yang pernah dipandang tuh. Enggak. Waktu di ojek, waktu di motor tuh. Saya belum mikir. Ya, soalnya kan ya sih. Soalnya kalau di motor kan tidak mungkin baku pandang lagi toh. Nah, oke, nanti lanjut sendiri. Yang saya mau tanyakan begini. Setelah berapa bulan itu dipandang baru dia mengungkapkan isi hatinya? Setelah 6 bulan itu. 6 bulan juga. Wih. Dia Apa kata pertama yang dia ungkapkan untuk ibu? Oke, nanti di rumah. Sini. Katanya sih waktu mereka ulang tahun pernikahan, kata pertamanya, Pak John hanya kirim surat tulisnya, engkaulah mutiaraku. Wih, gombal juga Bapak John ya. Tapi itulah yang membuat mereka kemudian merasa bahwa kalau Pak John lagi marah, Ibu Diana tinggal putar lagu engkaulah mutiara, batal marahnya. Maksudnya begini, Bapak Ibu kan punya kenangan dan pengalaman masing-masing. Ingat itu kata pertama atau juga lagu kesayangan dari pasanganmu. Karena orang namanya lagu kesayangan, kalau dia lagi galau, putar lagu itu, selesai galaunya. Kira-kira gitu ya Goris ya. Ada juga lagu kesayangannya Goris. Evi harus tahu itu. Sehingga kalau dia sudah mulai galau, putar saja itu bahkan dinyanyikan, batal dia marah. Oke. Ibu menjawab berapa lama setelah diungkapkan? lama mau hampir 2 tahunan baru. 2 tahun baru beri jawaban. Setelah dibilang engkaulah mutiaraku, dijawab bagaimana? Berapa lama? 6 bulannya. 6 bulan lagi? 1 tahun kita ketemu tuh baru saya kasih jawaban. 1 tahun? 1 tahun ketemu baru
Berarti Pak John melaksanakan apa yang dikatakan oleh Paman Bagia tadi ya. Sabar. Sabar. Bapak juga sabar, jangan dulu ngantuk. Itu. Pertanyaan berikut untuk ibu-ibu. Apa gejolak dalam rasa di hatiku saat harus memberi jawabanku padamu? Saya mau tanya siapa ini? Tanya ini Mas Danang punya dah. Oh itu. Bukan Mas Danang yang mau, ibunya. Apa gejolak dalam rasa di hatiku saat harus memberi jawaban pada Mas Danang itu? Setelah Pak Danang mengungkapkan isi hatinya, pertama dulu saya mau tanya, sebelum Mas Danang ungkapkan sesuatu itu berapa lama sudah saling mengetahui? Nanti pulang diskusi. Berapa? Lupa. Ya, makanya kita rekoleksi ini supaya lupa itu diingat lagi. Oke, tidak apa-apa, baik kalau lupa supaya rekoleksinya ada guna. Pulang ini cek lagi, kali berikut harus ada jawaban. Kemudian singkat saja, waktu Mas Danang sudah mengungkapkan ada hati untuk Mbak, langsung beri jawaban atau menanti berapa saat gitu? Oh, sudah tahu sama tahu. Terus walaupun sudah tahu sama tahu, tapi rasa itu berapa lama diungkapkan? Baru bisa diungkapkan? Cepat juga. Wih, si cepat mereka ini. Karena sudah sama-sama dewasa kan. Kalau orang Jawa itu kita sudah sama-sama telat. Oh, sama-sama telat. Oh, berarti sudah sama-sama ini bahasanya Pak Tobi ini mau menikah sudah ini, tidak mau berpacaran lagi. Oke. Waktu sudah Mas Danang ungkapkan dan Mbak memberikan jawaban, ada rasa yang berbeda di hati. Kan sebelumnya hanya tahu sama tahu saja, belum untuk memiliki kan? Sudah ada sedikit rasa ketakutan. Bapak saya kan sakit, habis stroke ya, kan adik saya menikah duluan. Jadi saya itu dilangkahi. Mas Danang Disalibkan. dilangkahi. Mas Danang juga dilangkahi. Jadi kayak wis telat semua gitu. Terus baru berapa bulan sering main ke rumah. Bapak itu sudah ini, ayo cepat tanyakan dia serius apa? Oh. Sama-sama dewasa. Kalau memang serius, ajak keluarganya ke sini, gitu biar dilihat saudara tetangga itu sama-sama dewasa kok nggak jelas. Oh, tapi Mas Danang memang sudah serius nggak waktu itu? Soalnya tipe kayak Mas Danang nih susah kita bedakan dia serius atau lagi santai. Oke, nanti silakan cek lagi ya yang lain-lain. Pasti Anda punya gejolak rasa di hati saat harus memberikan jawaban kepada pasangan Anda sekarang. Nah, apa rasa dalam hatiku saat sudah memberikan jawabanku kepadamu? Kata Mbak Siska tadi, tenang. Habis itu baru tenang-tenang mendayung ya. Setelah tenang-tenang mendayung. Bagaimana awalnya aku berpikir untuk mau menikah denganmu? Ini juga perlu dilihat. Kan tidak mungkin tiba-tiba mau. Apa rasanya saat kita sepakat untuk menikah di gereja? Sudah tadi diwakili Kristo dan Nana. Senang dan lega. Habis itu Kristo lega dan perkasa. Apa pesan sabda Allah di hati? Oke, ini sama. Ingat lagi ini ya. Bagaimana rasa di hatiku saat mengungkapkan janji pernikahan dengan stola imam yang melingkari tangan kita yang sedang saling bergenggaman waktu menikah? Bagaimana rasa di jiwaku saat mendapat penumpangan tangan imam dengan doa untukku dan pasanganku dari mulut imam Tuhan? Setelah sekian lama berjalan, masihkah cintaku mekar dan terus berbunga seperti awalnya aku jatuh cinta padamu? Ataukah rasa cintaku telah lekang oleh waktu dan rasa bosanku untukmu dan untuk hidup keluarga kita? Masihkah aku setia dengan janji pernikahan kita, untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit? Masihkah aku bisa mencintaimu seumur hidupku? Oke, silakan Anda merenungkan ini. Mumpung masih ada waktu, mencintailah.
Lihat kata-kata yang Indonesianya itu. Oke, bertanyalah setiap malam sebelum tidur, masihkah hari esok ada untuk kami? Itu penting sebelum Anda terlambat betul-betul mencintai pasangan. Oke, menikah itu anugerah Tuhan karena peduli. Inilah bacaan pertama yang dipakai oleh Kristo dan Nana kemarin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan yang berinisiatif dan tidak tega melihat seorang pria berada sendiri. Maka yang ada di sampingmu dan yang jadi pasanganmu sekarang adalah pilihan Tuhan untukmu. Kenapa setiap kali menikah saya bilang, Tuhan bilang gini, Mas Danang, bukan kamu yang memilih Siska untukmu, tetapi Tuhan yang memilih Siska untukmu. Mbak Siska, bukan Mbak Siska yang memilih Mas Danang untukmu, tapi Tuhan yang memilihnya untukmu. Maka tinggallah dalam kasihku. Kan gitu pesan Tuhan. Jadi kamu tinggal dalam cinta, tapi cinta selalu lekang oleh waktu. Maka Tuhan memberikan kasih untuk menyelimuti cinta yang lekang oleh waktu. Jadi ini kepedulian Tuhan. Jadi nomor satu itu kepedulian Tuhan, tidak tega melihat kamu hidup sendiri. Maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhan yang memberikan istri untukmu. Makanya disebut tulang rusuk. Maka kita mulai dengan lagu tulang rusuk tadi. Nah, ini hal-hal yang penting juga Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memberikan istri? Karena kekayaan dan materi tidak cukup. Kalau kamu sakit atau mengigo, sementara itu kamu punya gudang besar, punya mobil mewah,
Apakah gudang dan mobil datang untuk bangunkan kamu saat sedang mengigo? Ya orang yang tidur di sampingmu. Pasti ada yang bertanya, itu Romo siapa bangunin? Kan aku tidak seorang diri. Jadi kalau tidur itu, saya punya di tempat tidur itu penuh gambar Bunda Maria lagi gendong Yesus, sehingga setiap kali saya tidur saya merasa saya juga sedang digendong oleh Bunda Maria. Aman. Entah mau mengigo ke apa setelah itu kan, kalau memang Tuhan mau ambil malam ini sudah siap, orang misa tiap hari juga. Tidak tinggalkan siapa-siapa. Tapi kalau kamu hati-hati juga, jangan cepat-cepat mati, terus istri dan anakmu siapa yang urus? Jadi ini lihat. Setelah Tuhan merasa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, lalu kenapa Tuhan merasa manusia itu merana kalau tidak ada pendamping yang dinamakan penolong yang lain? Karena gini, jadi Tuhan kan sudah membentuk binatang, hutan, burung, dan ciptaan-ciptaan lain, semua makhluk penuh di bumi. Tapi kan tidak ada satupun dari makhluk itu yang bisa tidur dengan Adam, yang bisa mengobati perasaan Adam. Maka butuh penolong yang lain, dinamakan istri. Makanya Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan kalau begitu memilih jodoh itu bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Karena percuma dia punya banyak tapi kemudian tidak memperhatikan kamu. Dan faktanya memang orang yang punya banyak gampang cari di mana-mana. Lebih baik yang tidak punya apa-apa. Jadi kekayaan jadi tidak penting, karena yang namanya tulang rusuk tidak bisa diganti dengan kekayaan. Tapi sekarang ini orang bisa mengganti pasangan dengan kekayaan. Saya dulu waktu di Sumbawa, ada satu bapak tua yang, dia itu tidak boleh kotor sedikit pun motor sama mobilnya. Setiap kali baru pulang langsung lap, langsung cuci. Terus istrinya bilang begini, Romo lihat itu bapak tuh, kenapa? Coba kalau mobilnya sama motornya, setiap kali pulang dilap, dicuci. Mana dia perhatikan untuk beli sabun mandi, untuk saya aja tidak pernah. Tapi kalau untuk kendaraan ini, saya bilang gini, nggak apa-apa. Nanti kalau besok-besok dia sakit, suruh itu motor sama mobil pergi temani dia tidur di tempat tidur. Bisa nggak? Apalagi kalau kita jantungan misalnya, atau ada penyakit yang memang dalam sekejap harus telepon dokter atau rumah sakit. Memangnya mobil sama kekayaan bisa telepon? Biar punya uang setumpuk di laci, saat kita sekarat, uang itu tidak bisa berbicara, tidak bisa ambil telepon, angkat. Tolong dulu, mau mati sudah dia ini. Tidak. Tapi orang yang ada di sampingmu, itulah maksud dari Tuhan memberikan istri sebagai penolong yang lain. Supaya dalam keadaan darurat, itu yang jadi penolong. Tapi kadang-kadang suami-suami tidak berpikir tentang penolong yang lain yang setia dengan dia. Tapi kemana-mana dia pergi, dia ketemu yang enak di mata, ngeri lagi di situ misalnya. Bukannya suami, istri-istri juga kan kadang-kadang begitu kan. Padahal kapan tuh saya khotbahkan, jangan mengorbankan orang yang mencintaimu sampai hati terluka demi mencintai orang yang sebenarnya untuk melukaimu. Ya, selingkuhan kan begitu kan? Kita selingkuh kan hanya untuk melukai saja. Besok-besok dia sudah puas dengan kau, dia cari lagi yang lain. Kau terluka kan? Tapi orang di rumah yang setia denganmu, pernah kamu hargai? Nah, makanya lagi-lagi kembali ke beberapa pertanyaan tadi. Dulu siapa yang suruh kita menikah? Siapa? Tapi tidak ada kesempatan begitu kalau kita tidak refleksi begini kan. Makanya Bapak Ibu, penting sekali kalau kamu menghargai dan mencintai hidup perkawinanmu. Jadi kekayaan tidak penting. Tuhan sendiri melihat manusia tidak bisa hidup nyaman dengan kekayaan, dengan materi. Butuh penolong yang lain yang disebut istri. Oke, kamu menikah karena kepedulian Tuhan. Kamu menikah itu anugerah Tuhan karena kasih. Jadi inisiatif Tuhan itu karena dia mengasihi Adam, makanya dia kasih dia istri. Maka karena itu adalah anugerah kasih, hiduplah dalam kasih untuk merawat pernikahan. Ini juga dari teks pernikahan yang saya ambil.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Itu suruhan untuk Anda yang berpasutri juga. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi gini, Pak Beni dikasih Ibu Beni kan karena Tuhan mengasihimu. Kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihimu, kan gitu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, itu pernikahan di mata Allah. Maka pesan Tuhan dan gereja seperti ini selalu penting untuk kita ingat. Ada nggak mereka ini ikut rekoleksi ini? Ada mereka ini? Tidak ada. Hati-hati. Menikah itu bukan tentang wedding, tapi marriage. Jangan berpikir pernikahan kita sukses setelah kita resepsi dengan sukses. Tidak. Ingat dua cerita dan video awal. Dan saya rasa lagu ini ada rohnya. Waktu ini sudah ada Andre nggak di dalam itu, Mama Andre? Belum tuh. Lagu ini yang memancing mereka pulang itu langsung kan? Karena setelah itu dapat Andre setelah mereka dansa di pesta dengan dansa yang tadi itu. Andre lagi Samuel. Selama itu mereka berapa kali berjuang untuk tidak dapat adiknya Andre. Sampai di sana mereka iseng-iseng saja dansa lagu ini, pulang jadi ya. Nah, itulah Samuel sekarang. Makanya jangan main-main dengan lagunya Romo itu. Kalau kamu percaya itu bisa membuahkan. Oke, paling penting itu pesan Tuhan dan gereja. Tetap setialah pada janji pernikahan. Nah, sekarang sebelum Bapak Ibu merefleksikan beberapa pertanyaan berikut, ini nanti Anda siapkan batin dulu dengan menikmati yang ini.
Oke. Tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Fokus di pasangan masing-masing ya, kita ini. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. jika sang waktu bisa kita hentikan. Oh, dan sekarang mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita, Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Oke, berdiri saat dalam keabadian. Maka dalam keabadian saat itu silakan Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan ini. Siapa yang paling banyak bicara dalam keluarga kita? Ada yang senyum-senyum langsung tole-tole nih. Sabar, nanti jadi PR. Siapa yang paling banyak diam dalam keluarga kita? Siapa paling peduli dalam keluarga kita? Siapa paling cuek dalam keluarga kita? Siapa paling terbuka kalau ada persoalan dan masalah dalam keluarga kita? Siapa paling kuat menyembunyikan persoalan dalam keluarga kita? Siapa paling boros atau rajin belanja dalam keluarga kita? Siapa berani mulai bicara kalau sedang diam karena ada sesuatu dalam keluarga kita? Siapa paling cepat minta maaf kalau bertengkar atau cekcok dalam keluarga kita? Siapa yang paling mudah mengampuni atau memaafkan dalam keluarga kita? Siapa yang paling berani mengungkapkan perasaan dalam keluarga kita? Siapa yang paling kuat memendam perasaan dalam keluarga kita? Persoalan apa yang paling berat dalam keluarga kita?
persoalan apa yang paling berat diungkapkan dalam keluarga kita? Siapa yang rajin mengajak doa bersama dalam keluarga kita? Siapapun yang menjawab dan apapun jawaban Anda, paling penting sudah saatnya kita bangkit dan bergerak bersama, saling bicara, saling melengkapi, saling memahami, saling mengasihi. Nanti bawa pulang pertanyaan ini untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Saya mau menyampaikan beberapa hal ini. Bangkit dan bergerak bersama dalam konteks keluarga itu apa? Ini dia. Bawa keluargamu ke gereja. Bawa gerejamu ke keluargamu. Itu saja. Ini beberapa contoh. Ini 2 hari lalu Adi merayakan hari ulang tahun ke-40 sekaligus pernikahan ke-8 tahun, lalu dia ajak semua keluarganya datang libur, datang misa. Itulah keluarga atau hidup perkawinan. Lalu Lina bisik saya begini, Romo, ini juga sekaligus ulang tahun saya jadi Katolik, karena dia kan dari gereja lain masuk Katolik waktu pernikahan ini. Jadi mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kita itu dengan ke gereja. Seperti yang saya bilang, nanti kita lihat siapa yang memberikanmu bahagia dalam hidup perkawinan, keluarga, pasutri, atau hidup perkawinan. Nah, ini juga penting. Jadi bawa keluargamu. Ini bersama Ibu Siti dan Pak Ivan waktu mereka mau ikut jalan salib Jumat Agung, ibadat jalan salib, dapatlah kita foto di sini. Lalu saya lihat di TikTok dia ada tulis begini, bikin paling romantis Romo kesayangan kita. Wih, ngeri. Tapi intinya Bapak Ibu, bangkit dan bergerak bersama dalam konteks keluarga itu. Bawa keluargamu ke gereja, bawa gerejamu ke keluargamu. Nah, siapa itu keluarga? Definisi keluarga itu begini. Saya kasih definisi pertama itu lengkap dengan boneka dan anjing. Karena zaman now keluarga itu juga mencakup anjing. Bahkan perlakuan terhadap anjing dan boneka lebih manusia daripada kepada manusia, kan? Jadi untuk anjing kita bisa belikan bakso, untuk istri belum tentu kita belikan bakso, kan? Jadi kita merasa anjing dan boneka itu keluarga sejati daripada yang sebenarnya memang manusia. Kadang-kadang orang sayang bonekanya minta ampun daripada sayang manusia. Sampai hari Minggu lalu Ibu Beni gendong boneka, ya. Pikirnya dia lagi sedang gendong bayi, padahal dia lagi gendong boneka. Saking dia gemasnya dengan boneka. Tapi ini kan ada kerinduan dapat cucu, ya. Oke. Keluarga yang kedua itu didefinisikan begini. Tidak ada yang lain, boneka, tidak ada anjing, tidak ada, yang ada kakek dan nenek. Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita lebih sayang boneka dan binatangnya daripada kakek dan neneknya. Ingat, itu bukan manusia. Ajar mereka bersifat manusiawi. Jangan terpengaruh dengan gaya hidup orang dari Eropa yang memang kekeluargaannya tidak sekekeluargaan kita. Memang sih kadang-kadang susah juga, ya. Nah, nanti kita lihat kenapa banyak orang membenci keluarga. Karena akar dari segala persoalan dalam hidup itu keluarga. Makanya kita masuk di pertanyaan ini. Kalau didefinisikan keluarga itu begini. Kelompok primer yang terdiri dari 2 orang atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga masyarakat adalah hubungannya perkawinan, hubungan darah maupun adopsi sebagai pengikat. Jadi misalnya ada keluarga Flobamora, ada keluarga apa lagi? Keluarga apa sudah? Keluarga Batak. Ada keluarga macam-macam lah. Walaupun tidak punya hubungan darah disebut keluarga. Memang itu definisinya. Jadi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri, kepala keluarga, istri dan anaknya yang disebut dengan rumah tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil. Sedangkan disebut dengan keluarga besar selain suami, istri, dan anak di rumah tangga tersebut juga kelompok orang lain yang masuk dalam sebuah komunitas.
Maka kita di paroki ini adalah keluarga besar Paroki Santo Petrus Negara. Nah, ini hal yang perlu kita bedakan. Nah, lihat baik-baik ini. Ini keluarga, ini pasutri, ini pernikahan. Jadi ini keluarga, ini pasutri, ini pernikahan. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kebahagiaan kepadamu? Apakah keluarga, apakah pasutri, apakah perkawinan? Tadi saya coba iseng-iseng tanya ke Ibu Siti, langsung dia jawab, keluarga tidak mungkin, pasutri kadang-kadang, ya yang pasti perkawinan. Dan memang perkawinan itu yang memberikan kamu bahagia. Kenapa? Tujuan perkawinan nomor 1 saling membahagiakan. Tapi tujuan berkeluarga untuk apa? Rebut warisan. Kan kadang karena ada warisan baru pura-pura ngaku kita juga keluarga. Tapi banyak juga orang yang kemudian tidak bahagia dalam keluarga karena warisan. Cek saja sendiri, di mana ada adik kakak yang bahagia karena warisan. Rata-rata tidak bahagia. Bukan hanya tidak bahagia, bertengkar terus, kayak seperti tidak punya hubungan darah, hanya karena rebut warisan. Dan kita hidup itu untuk apa? Ya untuk bahagia. Kalau begitu, kalau mau hidup bahagia, rawati perkawinanmu. Itu saja. Tetap berkeluarga dan tetap bersuami istri, tapi rawati perkawinanmu, karena itu yang membahagiakanmu. Jadi kebahagiaan hidup itu nanti pulang tanya lagi lah masing-masing pasangan, kita punya kebahagiaan itu terletak di mana? Apakah keluarga, apakah pasutri atau perkawinan? Tapi kalau menurut saya yang tidak punya istri tapi punya keluarga, itu kebahagiaan itu ada pada pilihan hidup, panggilan hidup kita. Kalau kamu kan panggilannya perkawinan, saya panggilannya menjadi imam. Dalam aturan gereja Katolik, dua sakramen ini sama-sama bernama sakramen pelayanan, yaitu imamat dan perkawinan. Nah, keluarga Katolik itu seperti apa? Jadi kita lihat tadi, ada keluarga, ada pasutri, ada perkawinan. Semua keluarga Katolik pasti kawin, terima sakramen perkawinan, itu baru namanya keluarga Katolik. Tapi apakah Anda bahagia dengan perkawinan Anda? Kalau tidak bahagia dengan perkawinan, tentu tidak bisa kawin ulang. Yang ada membaharui kembali. Makanya kalau ulang tahun perkawinan, yang perlu Anda ingat adalah kata yang Anda ungkapkan waktu Anda menikah. Saya setiap ulang tahun tabisan, saya ambil lagi teks saya ditabiskan. Dan setiap Kamis Putih saya misa sendiri dengan pakai teks saya ditabiskan. Bacaan pertamanya, bacaan keduanya, Injilnya. Kenapa? Itulah kekuatan saya. Kamu punya kekuatan, itu sakramen perkawinan. Siapa yang sampai sekarang masih simpan teks perkawinannya? Siapa? Jangankan isinya, teksnya belum tentu ada. Kalau saya, Bapak Ibu bisa lihat di tempat doa saya yang ada kartu undangan tabisan, kartu tabisan dengan teks itu, dengan foto waktu ditabiskan. Maksudnya apa? Setiap kali berdoa itu yang pertama diingat, momen itu, karena disitulah peletak dasar hidup kita. Jadi kembali dari rekoleksi ini, Anda coba lihat lagi foto kamu menikah. Anda temukan lagi teks kitab suci yang kamu pakai. Syukur kalau Anda menemukan teks pernikahanmu. Setiap kali merayakan pernikahan, cobalah Anda mendoakan kembali itu. Jadi ini definisi Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga itu gini. Lihat film ini. Emang ini
Em dòng điện tôi